Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Masyarakat yang menilai dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Nah, itulah demokrasi. Di sini kemungkinan Presiden Joko Widodo agak menyesal ya kemungkinan melihat berita ini, yaitu di sini dinasti Jokowi disorot The New York Times, citranya buruk di internasional. Nah, bayangkan kalau kita ketahui pada di periode pertamanya dan bahkan periode kedua, di situ Presiden Joko Widodo bahkan di mata internasional sangat keren sekali dan bahkan pemberitaannya pun sangat positif sekali. Entah kenapa di sini di akhir periodenya seharusnya ya mendarat dengan soft landing di sini, tetapi ketika Presiden Joko Widodo bermanuver 180 derajat dan setidaknya Gibran di situ saat ini menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, tidak mungkinlah Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe di sini. Nah, akhirnya gara-gara disitulah mata internasional menyorot, mata kamera internasional menyorot, dan bahkan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo diberitakan di media internasional, bahkan juga memberitakan hal yang sama tentang politik dinasti. Ya, bagaimana tidak? Pada waktu lalu juga Ketua MK yang notabene adalah paman dari Gibran dan adik ipar dari Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga tidaknya mengabulkan usia gugatan minimum capres dan cawapres dengan pernah menjadi kepala daerah, dan disitu pun akhirnya melenggangkan Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, disitu pun akhirnya masyarakat menilai Presiden Joko Widodo di sini membentuk politik dinasti dan lain sebagainya. Kemungkinan di sini pasti akan membuat pening ya kepala, apalagi cuma manuver yang hanya tinggal beberapa hari saja. Oktober akan lengser dengan sendirinya karena sudah menjadi presiden 2 periode, seharusnya namanya harum di mata internasional dan bahkan juga oleh masyarakat Indonesia. Nama Presiden Joko Widodo harum, tetapi saat ini gara-gara manuver yang sangat mengejutkan sekali membuat nama Presiden Joko Widodo ya Anda tahu sendirilah di pemberitaan, bahkan juga banyak yang mengomentari tentang politik dinasti. Dan di sini bahkan juga dikomentari Wagi Mandip 212 boykot New Time TTC Bogor. Ya, dari sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini, yaitu dinasti Jokowi disorot The New York Times, citranya buruk di internasional. Nah, di sini Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menyoroti dampak potensial dari isu dinasti politik Presiden Joko Widodo diangkat oleh media Amerika Serikat, New York Times. Artikel yang dipublikasikan pada 7 Januari tersebut mengeksplorasi kemungkinan pembentukan dinasti politik Jokowi melalui pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bersama Pak Prabowo Subianto. Nah, kemungkinan di sini kalau Gibran, yaitu proses pencalonan sebagai cawapres di sini tidak melanggar kode etik MK, menurut saya masyarakat Indonesia masih mendukung lah apapun setiap langkah dari Presiden Joko Widodo. Tetapi gara-gara putusan MK yang pada waktu lalu setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, di situ dengan segudang masalah kode etik yang sudah diputuskan oleh MK pada waktu lalu dan bahkan juga berujung pada pencopotan sebagai ketua MK. Di situ akhirnya ya masyarakat mengkaitkan dengan politik dinasti. Nah, di sini Ray Rangkuti bahkan berpendapat meskipun pemberitaan ini mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap elektoral pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, ia menyatakan bahwa isu tersebut dapat mempengaruhi citra Jokowi di kancah internasional menjadi buruk. Lebih lanjut, Rangkuti menyebut bahwa isu ini juga bisa mempengaruhi WNI pemilih yang tinggal di luar negeri. Dalam konferensi pers survei nasional peta elektoral pemilu 2024 yang diadakan oleh galidata.id di Jakarta, Rangkuti mengutarakan pandangannya. Meskipun di dalam negeri mungkin tidak berpengaruh, citra Jokowi di luar negeri dan dampaknya para pemilih Indonesia di luar negeri pasti dipertimbangkan, kata dia dikutip hari Jumat pada 12 Januari 2024. Nah, jadi di sini memang agak deg-degser ya. Tetapi yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Biasanya kan serangan terhadap Ganjar Pranowo itu tentang isu wadas,
terus isu EKTP, padahal isu EKTP di situ sudah clear ya. Bahkan Ganjar Pranowo tidak terlibat sama sekali tentang kasus EKTP. Nah, selain kasus EKTP apa? Yaitu Wadas. Dan Wadas pun di sini menurut saya Ganjar Pranowo sangat keren sekali. Setidaknya di sini Ganjar Pranowo yaitu Wadas sebaiknya dibahas dalam debat Capres. Itu saya yang selesaikan. Nah, di sini sangat keren sekali. Bahkan di sini ketika ada serangan-serangan di Wadas pada waktu lalu dan di terframing Ganjar bahkan ngamuk-ngamuk kalau tidak salah ya. Di situ ada berita yang memberitakan seperti itu. Dan padahal kalau kita melihat beritanya di situ, kasus Wadas di sini sudah clear, sudah selesai. Dan bahkan pentolan dari kasus Wadas di sini bahkan juga sudah menerima ganti untung. Tetapi ya dipelintir-pelintir, kasus Wadas belum selesai dan sebagainya. Nah, di sini menurut saya apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo sangat keren sekali. Apalagi pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto sebagai Menhan di situ ya terlihat di roasting lah oleh kedua capres lainnya. Tetapi di sini Ganjar malah meminta kasus Wadas di sini dibahas dalam debat capres. Menurut saya ini yang sangat keren sekali. Karena di sini Ganjar Pranowo bisa menjelaskan secara detail. Ganjar Pranowo bisa menjelaskan secara gamblang tentang apa yang sudah dilakukan dalam menangani kasus Wadas di sini. Bayangkan kalau saya melihat pada waktu lalu Ganjar bahkan 1 minggu sekali bahkan beberapa kali yaitu mengajak diskusi kepada masyarakat di Wadas di sini sehingga kasus tersebut bisa selesai dengan baik dan masyarakat mendapatkan ganti untung di sini. Di sini menurut saya tantangan dari Ganjar Pranowo menurut saya harus ditindaklanjuti oleh KPU supaya apa? Supaya besok bisa membahas Wadas di sini. Sangat keren. Nah, di sini beritanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir bila konflik Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dibahas dalam debat keempat calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024. Diketahui tema besar yang diangkat pada debat keempat yakni energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Adapun saat konflik Wadas berlangsung, Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebaiknya dibahas Wadas yang itu saya selesaikan. Dan itu proyek strategis nasional PSN karena kami dilatih bertanggung jawab ya. Dan selesai, insya Allah selesai, kata Ganjar saat ditemui di gedung Philately Jakarta pada 14 Januari yang lalu. Ganjar menyampaikan rencana pembukaan penambangan bantuan andesit di Desa Wadas adalah proyek strategis nasional yang digulirkan pemerintah pusat. Namun, ia sebagai pejabat di pemerintah provinsi berusaha menyelesaikan konflik itu satu-satunya lewat pembayaran ganti rugi. Sejauh ini kata Ganjar masih sisa 3 orang yang tengah dalam proses ganti rugi. Nah, jadi di sini tinggal 3 orang ya, yaitu dalam proses ganti untung di sini. Dan di sini sangat clear sekali, menurut saya sudah clear. Dan saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika dinasti Jokowi disorot oleh The New York Times, citranya buruk di internasional. Nah, di sini dari Rani Kencana, Bib, kita perlu sepasukan dengan mereka. Sikap yang membedakan kita dengan mereka. Sibuklah banjir-banjir sebelah ini. New York Times dipastikan tidak akan dapat bansos. Salah sendiri main api di akhir jabatan. Citra yang dibangun 9 tahun hancur dalam sekejap hanya demi melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Sudah nggak etis lagi. Malu dibuat sendiri. Lihat kelanjutan aja, Bib. Jaluk di demo Bib. Nah, bahkan pada waktu lalu ketika debat Capres yang lalu ya, yaitu bahkan membahas tentang pertahanan. Di situ bahkan dari pendukung-pendukung Pak Prabowo Subianto bahkan juga pasang badan. Seharusnya di situ bahkan anggaplah Pak Prabowo Subianto sebagai capres, jangan sebagai Menhan dan lain sebagainya. Di sini bahkan saya sangat salut sekali dengan Ganjar Pranowo. Bahkan di sini Ganjar juga memposisikan sebagai gubernur di sini, bukan sebagai capres, yaitu tentang konflik Wadas sebaiknya juga dibahas. Dan bahkan juga Pak Ganjar Pranowo tidak segan-segan menantang untuk membahas kasus Wadas di sini. Menurut saya sangat keren sekali. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menyoroti dampak potensial dari isu dinasti politik Presiden Joko Widodo yang diangkat oleh media Amerika Serikat The New York Times. Artikel yang dipublikasikan pada 7 Januari 2024 tersebut
mengeksplorasi kemungkinan pembentukan dinasti politik Jokowi melalui pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto. Rangkuti berpendapat, meskipun pemberitaan ini mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap elektoral pasangan capres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, ia menyatakan bahwa isu tersebut dapat mempengaruhi citra Jokowi di kancah internasional menjadi buruk. Lebih lanjut, Rangkuti menyebut bahwa isu ini juga bisa mempengaruhi WNI pemilih yang tinggal di luar negeri. Dalam konferensi pers survei nasional peta elektoral pemilu 2024 yang diadakan oleh galidata.id di Jakarta, Rangkuti mengutarakan pandangannya. Meskipun di dalam negeri mungkin tidak terpengaruh, citra Jokowi di luar negeri dan dampaknya pada pemilih Indonesia di luar negeri perlu dipertimbangkan. Kata dia dikutip dari Jumat 12 Januari 2024. Selain itu, Rangkuti juga menyoroti beberapa indikator lain yang menggambarkan dinamika politik saat ini. Ia mengamati kurangnya minat terhadap gimmick gemoy dari Prabowo dan peningkatan intensitas gerakan mahasiswa yang menolak politik dinasti. Menurutnya, gerakan mahasiswa ini sangat efektif dalam menyebarkan isu anti dinasti dan anti nepotisme. Rangkuti juga mengomentari strategi kampanye pasangan capres-cawapres lain yang menargetkan generasi Z, menunjukkan bahwa antusiasme generasi muda dalam kampanye politik dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan mereka untuk menolak politik dinasti. Pemberitaan The New York Times tentang potensi dinasti Jokowi melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya Anwar Usman mengubah batas usia minimum untuk capres atau cawapres. Kekhawatiran ini bertambah dengan pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi, Hidayati, yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan lebih lanjut, ujar Jokowi. Bahkan diketahui Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah, menilai kehidupan demokrasi berada di ujung tanduk seusai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres. Demokrasi tentu terganggu, lahirnya politik dinastinya subur nepotisme, kata Deddy Kurnia di Jakarta pada 2 November 2023. Menurut Deddy, putusan MK itu membuka jalan bagi tumbuh suburnya nepotisme. Lebih parah lagi, MK dinilai telah merusak tatanan bernegara. Soal imbas putusan itu yang membuka potensi nepotisme itu hanya bagian kecil. Sebagian besarnya adalah MK telah merusak tatanan yudikatif. Kerusakan ini bukan soal politik, tetapi tatanan negara ikut keropos, ungkapnya. Deddy berpandangan Ketua MK Anwar Usman layak dicopot dari jabatannya dan diproses hukum. Dia mendasarkan pandangannya pada beberapa argumen yang menunjukkan pelanggaran krusial dalam putusan MK tersebut. Pertama, hakim yang memiliki relasi langsung dengan materi gugatan seharusnya tidak ikut dalam merumuskan putusan. Kedua, MK tidak memiliki wewenang mengubah, menambah maupun mengurangi naskah undang-undang. MK hanya bisa membatalkan undang-undang dan mengembalikan keputusan hukum ke DPR RI, sehingga MK layak disebut merusak konstitusi. Bahkan hakim yang ikut mengubah undang-undang layak disebut kriminal, sebutnya. Sementara itu, peneliti politik dan kebijakan Danis TS Wahidin mengatakan, masyarakat bisa mengambil sikap dengan memberikan sanksi elektoral terhadap kandidat yang bermasalah dan merusak. Kesalahan politik harus diluruskan dengan kebenaran politik. Masyarakatlah sekarang harapan satu-satunya.
hukuman elektoral dengan tidak memilih kandidat yang bermasalah, ujar Denis. Putusan MK disebutnya syarat kepentingan, memuluskan nepotisme keluarga Presiden Joko Widodo. Ada cacat hukum dalam pengambilan keputusan MK. Hakim-hakim membawa MK jauh ke ruang-ruang politik, padahal MK dan DPR serta lembaga kepresidenan sejajar. Tidak boleh saling intervensi, ujar Denis. Majunya Gibran menjadi cawapres juga dinilai berdampak negatif terhadap politik di anak muda. Hari ini kita sedang menghadapi era bonus demografi. Anak muda harus mulai dipercaya dan diberikan peluang mengisi jabatan-jabatan strategis agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi, ujar Denis. Tetapi dengan jalan dan aturan yang benar, dengan prestasi bukan prestis, dengan demokratis bukan dengan oligarkis. Anak muda harus dipahamkan tentang pentingnya nilai-nilai religiusitas, nasionalisme, dan kenegarawan. Tambah Denis yang juga dosen ilmu politik di UPN Veteran Jakarta pada waktu lalu. Bahkan juga demokrasi saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan. Pasalnya, tatanan hukum telah dirusak oleh Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Begitu dikatakan budayawan senior Gunawan Muhammad dalam diskusi beranda politik dengan tema demokrasi dan ancaman terhadapnya di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur. Dikatakan Gunawan, MK seharusnya menjadi wasit terhadap keselarasan kehidupan sosial dan konstitusi. Tetapi belakangan MK justru merusak citranya sendiri. Kalau MK merusak, maka kepercayaan orang kepada wasit yang tidak memihak akan hilang. Dan kalau kepercayaan hilang, maka konflik tidak bisa diatasi dengan damai, ujar Gunawan dalam keterangan tertulis pada 28 Oktober. Gunawan mengungkapkan rasa kecewa dengan kondisi demokrasi saat ini. Dia pun melihat respon dari masyarakat sangat luar biasa dari kondisi yang terjadi. Sudah jelas saya kecewa dan saya sudah menulis. Melihat itu, respon dari masyarakat sangat luar biasa, katanya. Sementara itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistiowati Irianto menilai keputusan pengadilan MK yang sangat dihormati telah kehilangan legitimasi dan miskin kredibilitas. Penyebabnya ada di ranah politik. Semua orang membicarakannya soal nepotisme, kolusi, etika yang hilang, katanya. Itu berdampak pada ruang keluarga, jadi ada hubungan langsung antara negara dan juga keluarga, pungkasnya. Koran kredibel dari Amerika Serikat The New York Times Minggu mengulas potensi dimulainya dinasti Presiden Indonesia Jokowi melalui Pilpres 2024. The New York Times menyoroti hal ini karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Artikel berjudul "For Indonesia President, a term is ending, but a dynasty is beginning" mengungkapkan Gibran maju ke perhelatan Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya Anwar Usman mengubah batas usia minimal untuk menjadi capres atau cawapres. The New York Times menyebut dugaan Jokowi berada di balik layar untuk mengatur keberlanjutan kekuasaannya melalui anaknya jelang berakhirnya masa jabatan. Pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi, Idayati, pada 2020 juga dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Saat itu pakar hukum sudah memperingatkan adanya konflik kepentingan di masa depan, tulis The New York Times. Sorotan media terkemuka AS itu dianggap sebagai refleksi bahwa situasi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pengamat media politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Ambang, mengemukakan dari perspektif demokrasi, upaya mewujudkan dinasti politik dengan mengotak-atik konstitusi
yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batas usia cawapres ini telah menggoyahkan nilai kesetaraan dan keadilan atas akses berpolitik warga.